Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Khairul Anam dengan NIM 194231140 dari kelas Ekonomi Islam A. Saya akan menjelaskan konsumsi dalam Islam. Di sini saya akan mereview dan membandingkan dua jurnal. Jurnal pertama berjudul Etika Konsumsi dalam Islam yang ditulis oleh Eka Sakti Habibullah. Dan jurnal yang kedua berjudul Konsep Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islami yang ditulis oleh Nurul Huda. Pada jurnal pertama membahas konsep perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Mempunyai tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi seorang dan atau masyarakat muslim, yaitu 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. 2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. 3. Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Dalam jurnal pertama juga membahas batasan dalam konsumsi menurut Islam, yaitu pertama, larangan bersikap kikir atau bakhil dan menumpuk harta. Yang kedua, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Selain itu, di sini juga menjelaskan prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Al-Harith mengutip kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang prinsip konsumsi dalam Islam adalah 1. Prinsip syariah, bahwa konsumsi merupakan sarana untuk membangun ketaatan pada Allah dan harus mengetahui betul apa yang dikonsumsinya baik dari sisi zat, proses perbuatan, halal dan haram. 2. Prinsip kuantitas, bahwa kesederhanaan dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta berupaya untuk menabung dan menginvestasikan hartanya. Yang ketiga, prinsip prioritas, bahwa pertimbangan konsumsi perlu mendahulukan kebutuhan primer, kemudian sekunder, lalu tersier. Yang keempat, prinsip sosial, bahwa semangat saling ta'awun dan memberi contoh keteladanan, perilaku konsumsi serta memperhatikan maslahat umum dengan tidak membahayakan dan merugikan yang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Yang terakhir, kaidah lingkungan, bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya. Dalam jurnal ini juga membahas 5 prinsip konsumsi Islam menurut Abdul Manan, yaitu prinsip keadilan, yaitu prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. 2. Prinsip kebersihan, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan serta merusak selera. 3. Prinsip kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan yang diberikan Allah. Yang terakhir, prinsip moralitas, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan kesyukurnya kepadanya setelah makan. Aplikasi teori konsumsi Islami, korelasi positif antara hidup sederhana dan tingkat kesejahteraan di dalam ekonomi mikro kita kenal dengan istilah budget constraint atau batas anggaran, di mana seseorang mempunyai batas anggaran minimal dalam membelanjakan hartanya. Konsumsi halal dan thayyib dengan tingkat kesehatan masyarakat dalam Islam, bahwa halal itu jelas, begitu juga dengan haram. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung mudarat atau kerusakan bagi manusia itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Kedermawaan akan melahirkan produktivitas ekonomi Islam, sangat memuliakan orang yang dermawan dan melaknat sikap kikir. Perilaku dermawan adalah perilaku mulia yang sangat didorong oleh Islam. Pada jurnal 2 membahas tentang fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Di sini di jurnal kedua ini juga membahas seperti yang di jurnal pertama mengenai prinsip konsumsi dalam Islam menurut Abdul Manan, yaitu 5 prinsip yang seperti yang
dijelaskan tadi, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Selain itu, dalam jurnal yang kedua ini juga menjelaskan tentang konsep maslahat dalam perilaku konsumen Islami. Menurut Irman Syatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa atau an-nafs, properti atau harta benda atau al-mal, keyakinan atau al-din, intelektual atau al-aql, dan keluarga atau keturunan atau an-nasl. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Maslahah mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syarak yang paling utama. Kebutuhan dan keinginan merupakan sesuatu yang berbeda. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Prevensi konsumsi. Di jurnal ini juga menerangkan prevensi konsumsi dan pemenuhannya dapat dipetakan menjadi 1. Utamakan akhirat daripada dunia. 2. Konsisten dalam prioritas pemenuhannya. Ulama telah membagi prioritas pemenuhan kebutuhan dalam 3 bagian, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tansiniyah. Daruriyah yaitu kebutuhan tingkat dasar atau kebutuhan primer. Hajiyah yaitu kebutuhan pelengkap atau sekunder. Dan tahsiniyah yaitu kebutuhan atau kemewahan atau tersier. Dalam prevensi konsumsi ini juga dipetakan yang terakhir, yaitu memperhatikan etika dan norma. Pada jurnal yang kedua ini juga menerangkan bahwa sikap pertengahan atau wasatiyah adalah sikap yang terpuji dan mulia, termasuk di dalam masalah konsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan bahkan sebaik-baiknya perkara dalam segala urusan adalah yang pertengahan, sehingga dalam mengkonsumsi seorang muslim akan jauh dari sifat kikir dan boros. Konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional tidak membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga ketika salah satu atau keduanya tidak dipenuhi, maka akan memiliki dampak negatif. Para ulama membedakan antara keinginan yang pemenuhannya harus dibatasi sesuai dengan prioritas, kemaslahatan, dan nilai manfaatnya. Sementara kebutuhan atau hajah, pemenuhannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup yang sifat pemenuhannya dan perwujudannya sangat mendasar. Konsumsi Islam akan mendidik seorang muslim hidup sederhana, sehingga dia akan gunakan kelebihan pendapatannya yang dimiliki untuk investasi yang positif. Konsumsi Islami juga dapat menjaga kesehatan seseorang karena dia tidak akan mengkonsumsi kecuali makanan yang halal baik secara zatnya dan proses pembuatannya, dengan tidak meninggalkan sisi kebersihannya. Keimanan seseorang ketika menggunakan anggaran dalam konsumsi mengantarkan kepada kesadaran bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang harus didermakan, sehingga daya beli masyarakat menjadi merata yang berdampak pada geliat ekonomi. Perbandingan dari kedua jurnal ini, pada jurnal konsep perilaku konsumsi dalam ekonomi Islami secara garis besar membahas tentang mengenai bahwa perilaku konsumsi ekonomi Islam berbeda dengan perilaku konsumsi konvensional. Dalam ekonomi Islam, indikator yang digunakan yaitu indikator maslahah. Selain itu, ekonomi Islam juga memisahkan mana keinginan nafsu semata dan kebutuhan. Sedangkan indikator yang digunakan dalam ekonomi konvensional adalah indikator utilitas atau kepuasan. Sedangkan dalam jurnal Etika Konsumsi dalam Islam membahas mengenai betapa pentingnya kajian Islam tentang konsumsi. Hal ini bertujuan agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan untuk membelanjakannya. Inti dari kedua jurnal ini sama, yaitu perilaku konsumsi dalam Islam memiliki indikator yang paling mendasar, yaitu untuk kemaslahatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.